Hasil drawing Piala Asia Futsal 2026 Indonesia versus Korea Selatan. Inilah hasil drawing dari Piala Asia Futsal 2026. Timnas Futsal Indonesia segrup dengan Irak, Kyrgyzstan, dan juga Korea Selatan di dalam grup A. Ajang tersebut akan berlangsung di tanggal 27 Januari hingga tanggal 7 Februari 2026 di dua venue yakni Indonesia Arena dan juga Jakarta International Velodrome. Erick Thohir sudah kantongi 5 kandidat pelatih baru Timnas Indonesia. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengantongi 5 kandidat pelatih baru di Timnas Indonesia. Namun, dia belum bersedia membeberkan identitas para calon tersebut demi menjaga kelancaran proses negosiasi. Erick menyebut bahwa kelima kandidat pelatih baru Timnas Indonesia berasal dari 3 hingga 4 negara berbeda. Dia menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan dengan cukup hati-hati mengingat padatnya agenda Timnas Indonesia dalam 1 tahun ke depan. Jepang mode serius di FIFA Matchday bulan November. Timnas Jepang sudah mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026 dan laga FIFA Matchday di bulan November nanti bertajuk uji coba sampai Samurai Biru mode serius. Timnas Jepang dijadwalkan menjamu Ghana dan juga Bolivia di tanggal 14 dan juga 18 November. Samurai Biru sudah amankan tiket ke Piala Dunia 2026 serta tidak ada kompetisi lagi sampai ajang tersebut digelar di tengah tahun depan. AC Milan fokus menambah kekuatan di jantung pertahanan. AC Milan tengah bersiap untuk bisa memperkuat lini pertahanan mereka di bursa transfer musim dingin nanti. Klub yang bermarkas di San Siro itu diketahui memasukkan beberapa nama ke dalam daftar incaran mereka, seiring dengan ambisi mereka untuk bisa memperdalam skuad di paruh kedua musim. Beberapa profil pun mulai dipantau secara serius. Sejumlah nama di Serie A dan juga Liga Top Eropa masuk ke dalam radar, menandakan bahwa Milan ingin memastikan kedalaman skuadnya benar-benar siap menghadapi padatnya jadwal kompetisi. 3 pelatih Serie A dipecat dalam seminggu, terbaru adalah Pioli. 3 pelatih Serie A dipecat hanya dalam kurun waktu seminggu. Padahal klub-klub Serie A sempat bikin rekor dengan tidak memecat pelatih di 6 pekan pertama. Dalam sepekan terakhir, 3 klub di Serie A memecat pelatihnya, menyusul start buruk di awal musim ini. Mereka adalah Juventus, Genoa, dan juga terakhir Fiorentina. Fiorentina menjadi klub yang terbaru memecat sang pelatihnya dalam sepekan terakhir. La Viola resmi memberhentikan pelatihnya Stefano Pioli. Usai sabu persisi ular ditunggu 4 raksasa. Inter Milan tidak boleh terlena setelah start apik di ajang Liga Champions, sebab 4 laga sisa boleh dibilang bak neraka untuk si ular. Pada matchday kelima, Inter akan menghadapi Atletico Madrid sebelum menjamu Liverpool di tanggal 10 Desember, yang melanjutkan 2 partai terakhir kontra Arsenal di Januari dan juga Borussia Dortmund di tanggal 29 Januari. Sebelum bertemu dengan Atletico, Inter harus menghadapi Lazio dan AC Milan terlebih dahulu di ajang Serie A. Kaki kaca Romeo Lavia. Baru pulih sudah cedera lagi, apa betul nasib dari Romeo Lavia? Sang gelandang muda ini menderita cedera keempatnya di Chelsea, bisa jadi bakal absen panjang lagi. Terbaru Lavia dinyatakan alami cedera otot, butuh beberapa pekan untuk bisa pulih. Dalam catatan dari Transfermarkt, Romeo Lavia sudah alami 4 jenis cedera bersama Chelsea sejak bergabung di tahun 2023. Lavia total sudah absen selama 77 laga. Ruud Gullit desak Joshua Zirkzee segera tinggalkan MU. Joshua Zirkzee menjadi salah satu rekrutan muda MU di bursa transfer musim panas tahun lalu. Striker asal Belanda yang diboyong dari Bolonya dengan harapan bisa menambah daya gedor setan merah yang tumpul di musim lalu. Namun sejauh ini karirnya di Old Trafford belum berjalan mulus seperti yang telah diharapkan. Sejak datang ke Premier League, Zirkzee kesulitan mendapatkan tempat di skuad utama. Ruud Gullit tidak ragu menyatakan bahwa Zirkzee telah salah langkah meninggalkan Bolonya. Menurutnya, sang striker sudah berada di jalur yang tepat saat bermain bersama di Italia. Erling Haaland kian dekat di rekor Ronaldo di Liga Champions. Kemenangan Man City atas Borussia Dortmund dengan skor akhir 4-1 bukan hanya soal 3 poin, tetapi juga soal torehan sejarah baru bagi Erling Haaland. Gol Haaland ke gawang Dortmund membuat total koleksinya menjadi 54 gol di Liga Champions. Torehan ini menempatkannya di posisi ke-10 daftar sepanjang masa, tepat di bawah Thomas Muller.
Ronaldo masih berada di puncak klasemen dengan koleksi 141 gol, disusul Lionel Messi yang mengoleksi 129 gol. Punya banyak variasi permainan bola mati, Arsenal bikin was-was rival Premier League. Arsenal sudah dikenal sebagai salah satu tim yang paling berbahaya dalam situasi bola mati. Kekuatan tersebut bukan muncul secara kebetulan, melainkan hasil dari konsistensi dan juga detail dalam persiapan. Setiap musim variasi baru terus diperlihatkan untuk bisa menjaga efektivitas. Variasi baru ini memaksa lawan untuk mengantisipasi lebih banyak kemungkinan. Ketika sebelumnya fokus pertahanan tertuju kepada area belakang, kini perhatian terbagi menjadi kedua titik berbeda. Hal ini membuka peluang bagi Arsenal untuk menciptakan ruang di kotak penalti. Ronaldo sebut MU mustahil juara Liga Inggris musim ini. Cristiano Ronaldo memberikan prediksinya soal pemenang Liga Inggris di tahun ini. CR7 mencoret nama mantan klubnya yakni MU menjadi kandidat juara. Ronaldo pun berani menyebut MU kembali harus berpuasa gelar Liga Inggris musim ini. Baginya kandidat terkuat untuk juara Liga Inggris adalah Arsenal. Seperti diketahui, Arsenal saat ini memuncaki klasemen sementara dengan koleksi 25 poin. Phil Foden sudah kembali ke performa terbaiknya. Pelatih Manchester City yakni Pep Guardiola meyakini bahwa Phil Foden sudah kembali ke performa terbaiknya dan kini hanya memintanya untuk bisa tampil konsisten lagi. Total dia sudah mencatatkan 4 gol dan juga 3 assist dari 13 laga di seluruh kompetisi. Pep Guardiola yang ditanya apakah Foden saat ini sudah kembali ke performa terbaiknya setelah musim lalu performanya menurun. Guardiola mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang dapat menyangkal kualitas dari Phil Foden dan mendesak playmaker Man City itu untuk mendorong dirinya sendiri agar dipanggil kembali oleh Tuchel ke timnas Inggris. MU coba bajak bintang milik Nottingham Forest. Klub Liga Inggris MU dikabarkan siap melakukan manuver untuk transfer Elliot Anderson. Setan Merah akan mencoba memboyong sang gelandang Nottingham Forest di bulan Januari nanti. Dilansir oleh Tim Talk, MU memutuskan untuk mengejar Anderson lebih awal dari rencana semula. Mereka ingin mencuri star agar bisa mengamankan sang gelandang lebih cepat. MU dikabarkan menyiapkan dana sekitar 35 juta pounds untuk transfer dari Anderson. Mereka menilai harga itu sudah cukup bagus untuk pemain muda sepertinya. MU segera lepas Sancho gratis. Langkah Manchester United untuk melepas Jadon Sancho secara gratis menjadi sorotan besar, terutama karena winger yang pernah bersinar di Bundesliga itu dibeli dengan harga fantastis mencapai 73 juta pound sterling atau sekitar 1,4 triliun rupiah. Keputusan ini menandai titik akhir dari perjalanan yang tak benar-benar sesuai ekspektasi di Old Trafford. Manajer baru Ruben Amorim dengan tegas menyatakan bahwa Sancho tidak masuk ke dalam rencananya. Liverpool siapkan tawaran besar untuk datangkan Vitinha dari PSG. Ketertarikan Liverpool kepada bintang PSG Vitinha kembali memanas setelah laporan dari Spanyol menyebutkan bahwa Liverpool sedang menyiapkan tawaran resmi untuk gelandang 25 tahun itu. Menurut laporan dari pihak Yes, Liverpool tengah memprioritaskan peningkatan kualitas di lini tengah pada jendela bursa transfer nanti. Arne Slot menilai Vitinha sebagai profil ideal dan klub dikabarkan menyiapkan tawaran besar senilai 132 juta pound sterling atau sekitar 2,7 triliun rupiah untuk mencoba mengamankan transfer tersebut. Vitinha dikenal sebagai gelandang kreatif yang beroperasi dari posisi dalam, pengatur tempo yang nyaman menguasai bola, serta sudah pernah merasakan atmosfer di Liga Inggris. Karakteristik tersebut tentunya dinilai sangat cocok dengan gaya permainan yang berbasis penguasaan bola ala Arne Slot. Xabi Alonso ingin bajak Florian Wirtz ke Real Madrid. Ketertarikan Xabi Alonso terhadap Florian Wirtz kembali mencuri perhatian setelah pelatih Real Madrid dikabarkan menginginkan gelandang Jerman tersebut meninggalkan Liverpool dan bergabung ke La Liga. Menurut laporan dari media Spanyol, Alonso melihat Wirtz sebagai talenta kreatif yang langka yang pernah ia asuh selama 2 musim di Bayer Leverkusen. Momen salam hangat antar keduanya sebelum laga di Liga Champions disebut menjadi sinyal kuat bahwa sang pelatih masih menyimpan keinginan untuk bekerja sama lagi. Ketertarikan Madrid dinilai sangat masuk akal setelah Toni Kroos pensiun dan juga Luka Modric dilepas di bursa transfer. Kreativitas di lini tengah Madrid kini kian menurun dan Wirtz dipandang sebagai profil ideal untuk mengisi kekosongan tersebut.
Man City siap menawar Vinicius Junior setelah konflik di Real Madrid. Kini sebuah laporan dari Spanyol mengklaim bahwa Manchester City tengah mempersiapkan tawaran untuk Vinicius Junior. Sementara rival-rival di Liga Inggris, United dan Chelsea juga berminat untuk bisa mendatangkannya. Nampaknya Vini tidak ada niatan untuk memperbarui kontraknya saat ini. Dan kini tim asuhan dari Guardiola menunggu untuk segera bertindak dan menyelesaikan transaksi yang sangat menakjubkan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa gagasan Vinicius mengenakan seragam adalah prospek yang luar biasa, mengingat statusnya sebagai salah satu pesepak bola terbaik di dunia saat ini. Serigala Ibu Kota menang 2-0 di Liga Eropa. AS Roma berhasil mengalahkan Rangers 2-0 di matchday keempat fase grup Liga Eropa musim ini. Matteo Solid dan juga Lorenzo Pellegrini menjadi penentu kemenangan tim asuhan dari Gianpiero Gasperini. Dengan hasil ini Roma naik ke urutan ke-18 dengan koleksi 6 poin, sedangkan Rangers yang menelan kekalahan keempat duduk di dasar klasemen dengan 0 poin.